Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya. Di pagi hari yang berbahagia ini ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan pada kita nikmat ya, berbagai macam nikmat berupa nikmat iman ya, nikmat iman Islam ya, ittiba'u sunnah ala manhaji salaf. Tak lupa kita ya ucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang yang seperti kita rasakan di pagi hari ini. Taib, anak-anak sekalian, ya, di pertemuan yang lalu kita sudah menuliskan kaidah huruf waw dan ha, ya. Nah, hari ini adalah hari terakhir, ya, kita akan mempelajari kaidah khod naskhi karena kita sudah masuk ke huruf yang terakhir, yaitu huruf lam, alif, hamzah dan ya. Sebenarnya lam alif tidak masuk dalam huruf hijaiyah, namun penulisannya itu agak sedikit berbeda. Dan ini sebenarnya sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, namun hari ini Ustaz ingin lebih detail lagi sehingga tulisan antum lebih bisa lebih baik lagi, ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, ya, Ustaz akan langsung coba menuliskan ya cara menulis huruf lam, alif, hamzah dan ya. Baik, kita mulai dari huruf lam alif. Lam alif itu sebenarnya ditulis sama awalnya dengan huruf lam ya. Jadi ini garis bantu ya, huruf lam itu kan awalnya adalah huruf alif sebenarnya, seperti ini, lam baru ditambahkan lingkaran di bawahnya jadi seperti ini, jadilah dia huruf lam. Nah, bedanya dengan lam alif, kalau lam alif itu semuanya dia di atas garis. Jadi lam alif itu antum buat seperti ini, alif juga dulu pertama, dapat tambahan garis saja di bawah sedikit gini, baru antum buat begini. Nah, tambahkan sedikit begini, jadilah dia lam alif. Sekali lagi ya, perhatikan, antum buat alif begini ya, tambahkan sedikit garis mereng, baru tambahkan buat seperti ini, jadilah lam alif. Di atasnya antum tambahkan sedikit hiasan, jadilah dia lam alif. Nampak ya? Taib. Nah, ini lam alif ketika sendiri. Nah, bagaimana kalau cara menulis lam alif itu ketika dia bersambung ya? Maka cara menulisnya adalah seperti ini. Ya, ini sekali lagi ya. Nah, ini dia alif. Nampak ya? Nah, inilah dia cara menuliskan lam alif. Contohnya kita buat kata kalla, misalnya kalla ya. Kalla. Atau misalnya kita buat kata mula'ibun misalnya. Mula'ibun. Nikalla lagi mula'ibun. Iya. Inilah
huruf lam alif. Hanya ada dua bentuknya. Oh, afwan. Huruf lam alif ini masih mempunyai bentuk lain ya. Contoh dia bentuknya seperti ini, agak sedikit berbeda. Sebenarnya sama, cuma bentuknya mungkin asing bagi yang belum biasa melihatnya ya. Bentuknya seperti ini. Nah, sekali lagi kita buat. Nah, ya. Nah, kalau bersambung gimana Ustaz? Kalau bersambung bentuknya sama saja seperti yang di atasnya. Sama seperti huruf lam alif yang pertama, ya. Nah, ini hanya bentuknya ketika sendiri dia, ya. Nah, ya misalnya antum mau buat kata misalnya la'ibun, ya maka boleh juga antum buat begini, ya la'ibun. Boleh buat antum seperti ini, atau boleh juga antum buat yang seperti ini. Jadinya la ibun. Nah, dia boleh seperti ini juga antum kalau mau bikinnya. Jadi bebas ya. Mau bentuknya yang ini atau mau bentuknya yang ini enggak ada masalah. Ya. Ini untuk huruf lam alif. Taib. Sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah itu dia sama saja bentuknya, ya. Jadi ada dua jenisnya, tapi bentuk yang pertama itu begini, ada bentuk yang keduanya begini. Nah, ya. Saya ulangi sekali lagi, bentuk pertamanya itu begini. Ya, bentuk keduanya begini. Ya. Nah, kita buatlah contoh huruf hamzah ini, misalnya kata ya'muru, misalnya kita buat kata ya'muru atau ya'kulu, ya, kita buat contoh katanya. Ya, itu huruf hamzah. Atau misalnya kita buat contoh kata syai'un. Ya. Syai'un. Nah, misalnya kita mau buat apa lagi? Misalnya yaqra'u, misalnya kita bikin ya. Yaqra'u. Nah, tuh yaqra'u, ya. Nah, inilah contoh dari penulisan huruf hamzah. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya yaitu huruf ya. Huruf ya seperti ini cara menulisnya. Ini dia. Nah, sekali lagi. Nah, ini kalau ianya itu sendiri, ya. Nah, ada kalau yang ya bersambung dan dia di awal kata, ya, bentuknya begini. Nah, sama kayak kata ya'kulu, ya. Tuh kalau dia jumpa alif. Nah, kita buat contoh yang huruf ya bertemu dengan huruf lain. Contoh misalnya kata yadribu, misalnya kita buat kata yadribu.
yadribu. Atau misalnya kita buat contoh lain, misalnya yaghsilu. Nah, ini ya contoh dari huruf ya ketika berada di awal kata. Ini ya, ini juga begini. Nah, ini kalau huruf ya di awal kata. Kalau di tengah bagaimana dia? Maka bentuknya ada yang seperti ini. Kalau dia di tengah bentuknya begini. Nah, contohnya kita buatlah kata laisa, misalnya laisa, ya. Laisa, ya. Atau kita buat contoh lain, misalnya kata bentuk yang lain dari huruf ya juga, dia ada yang naik seperti ini ketika dia di tengah. Contohnya adalah kata baitun. Misalnya kita buat kata baitun, ya. Misalnya kita buat kata ngajar, Zat. Lagi ngajar. Misalnya kata baitun, ya. Nah, ini antum lihat nih. Ya, jadi ada beberapa kaidah penulisan huruf ya ketika berada di tengah kata, ya. Nah, inilah contohnya dari ya yang berada di tengah kata. Nah, sekarang kita akan membuat huruf ya ketika berada di akhir kata. Ya, bentuknya itu ada beberapa macam, ya. Seperti contohnya yang berikut. Begini bentuknya. Nah, ini dia bentuknya ya-nya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat pada kata fi, misalnya fi. Atau li, misalnya. Nah, nih. Apa ya? Nah, itu dia. Nah, ini huruf ya sendiri atau dia di awal kata, di tengah dan di akhir. Namun ada juga bentuk huruf ya yang dia berada di awal ataupun dia sendiri, namun bentuknya berbeda. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekali lagi ya. Nah, ini dia. Yang seperti ini dia hanya bisa dipakai sendiri atau ketika dia berada di akhir. Ya, contoh kayak misalnya kata fi. Nah, seperti ini. Atau li. Nah, ya. Jadi mungkin bagi yang baru tahu, inilah dia cara menulis huruf iya. Nah, ini adalah tugas yang dengan tugas ini Ustaz akan menutup pelajaran hari ini, ya. Antum silahkan kerjakan ini di rumah, buat sebanyak 1 halaman.
Ya. Baik ya. Sekian pelajaran kita hari ini untuk pelajaran Al-Khat ya. Silahkan antum latihan di rumah untuk menuliskan ayat ini sebanyak 1 halaman ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.